Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, saya agak terlambat. Koneksi internet di rumah agak lambat. Butuh waktu untuk bisa koneksi. Oke. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya. Jadi untuk minggu pertama, minggu lalu kita sudah melihat bagaimana sejarah perkembangan komputer, ya, baik dari sisi teknologinya maupun dari sisi wujudnya, ya. Karena cerita kita minggu lalu itu ada dua sisi. Yang pertama, bagaimana komputernya sendiri berkembang, yang berawal dari sebuah alat penghitung, ya. Kalau kita bilang komputer adalah alat penghitung, tentunya tidak lepas dari alat penghitung yang paling sederhana, tapi memang betul-betul alat hitung, yaitu sempoa, ya, abakus. Di mana orang di Cina sudah lama menggunakan itu, ya. Sampai kemudian dalam perkembangannya muncul peralatan-peralatan sebagai perkembangan teknologi, dimulai dari alat yang bersifat mekanikal, ya. Alat bersifat mekanikal sebenarnya prinsip kerjanya sederhana, dibuat roda gigi, ya, roda gigi, di mana roda gigi itu ada proporsi perbandingannya, ya. Kita buat perbandingan proporsi, kamu bayangkan seperti sepeda, ya. Sepeda itu kan gigi yang tempat rantai dipasang, tempat kayuhannya itu di pedalnya, itu kan ada ukuran berapa gigi itu. Nah, itu nanti akan berbanding berapa kali dengan roda gigi yang ada di ban belakang sepeda. Ya, bayangkan ya, kalau sepeda itu di kayuhannya itu, ya, satu kali muter, artinya satu kali berrotasi kayuhan di tempat pedal, dibandingkan dengan berapa kali putaran yang ada di roda belakang, ya. Seperti juga perbandingan alat hitung zaman dulu menggunakan konsep mechanical, ya, di mana jika dia sudah 10 kali maju untuk satuan, maka itu menjadi satu putaran untuk puluhan. 10 kali putaran untuk puluhan, maka itu berarti 100-an. Jadi seperti kalau pelajaran satuan ketika belajar berhitung matematika dulu, ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya, ya. Nah, itu kalau penjumlahan mudah gitu. Tapi kalau sudah masuk ke pembagi, pengali, kalau pengali mungkin masih mudah. Tapi kalau sudah sampai ke kuadrat, ya, pangkat, integral, dan sebagainya, agak ribet gitu, ya. Oke, ya, itu kita kenal perkembangan teknologi sampai akhirnya perhitungan-perhitungan itu secara elektronik, ya, di mana komputer yang semula menggunakan tabung vakum, ukurannya sangat besar, makin mengecil setelah ditemukannya transistor. Transistor masih cukup besar, ditemukannya chips, ya. Chip itu membuat satu chip bisa berisi 3 transistor, ya. Kemudian dikembangkan lagi, alhasil satu chip kecil isinya bisa ribuan transistor, ya. Itulah yang kita kenal dengan peralatan elektronik zaman sekarang, gitu. Oke. Kita masuk ke bagaimana komputer digunakan dalam dunia kesehatan, ya. Jadi kalau perkembangan komputernya saya pikir bisa dipelajari sendiri sebelum lanjut dari sisi sejarah komputer, ya. Sekarang kita lihat bagaimana komputer masuk di dalam dunia kesehatan, ya, sejarahnya seperti apa, dan komputer sebagai alat pengambil keputusan medis, ya. Tujuan pembelajaran kita masih sama seperti yang minggu yang lalu, intinya hanya kalian itu didedahkan, ya,
tidak didedahkan pada sejarah perkembangannya seperti apa komputer dalam dunia kesehatan. Seharusnya setelah ini kalian sendiri berusaha mengeksplorasi, melihat bagaimana harusnya kenyataan pengembangan implementasi komputer dalam dunia kesehatan. Oke, ya. Jadi kita akan coba membahas bagaimana perkembangan komputer di dunia kesehatan, bagaimana mulanya masuk ke dalam dunia kesehatan, apa saja pengaruh teknologi komputer dalam dunia kesehatan. Nah, ini tiga pertanyaan yang seharusnya kalian coba explore ya lebih dalam lagi untuk diketahui sebagai pemahaman kalian sebagai orang kesehatan tentang dunia komputer. Bagaimana perkembangan komputer dan dunia kesehatan, dari mana masuknya, artinya bagaimana kok bisa dunia kesehatan juga dirambah oleh komputer. Seperti saya katakan, komputer sekarang ini sudah masuk ke semua bidang ilmu. Ya, kalau dulu zaman saya masih kuliah, komputer itu hanya dipakai orang teknik atau orang matematik, nggak lebih dari itu. Ya, orang MIPA sama orang teknik. Nah, sekarang ini orang sejarah aja pakai komputer. Ya. Kalau bisnis sudah jelas ya, dan segalanya sudah dimasuki oleh komputer. Begitu juga dunia kesehatan. Tidak lepas dari hadirnya komputer dalam dunia kesehatan. Nah, persoalannya adalah dunia kesehatan termasuk yang lamban dalam menerapkan teknologi komputer. Ya, sangat bisa dimaklumi orang kesehatan ini dalam tanda kutip ya, istilah saya supaya mudah aja, agak sombong dan bidang ilmunya sendiri. Agak membatasi diri dengan bidang ilmu yang lain gitu. Ya karena memang spesifik sih ilmu kesehatan itu. Ya. Seolah-olah kalau dulu ya ilmu kesehatan ya ilmu kesehatan, ilmu kedokteran ya kedokteran gitu loh. Ya. Nggak ada hubungan dengan yang lain. Ya. Jadi lambatnya kehadiran komputer di dalam dunia kesehatan salah satunya ya karena memang dunia kesehatan sendiri masih sangat fokus pada dunianya sendiri gitu ya. Ya walaupun sudah jarang ada tapi saya yakin masih ada dokter yang mengandalkan stetoskop ya. Bahkan mungkin ya kalau saya ingat di tahun akhir 90-an ya karena waktu itu istri saya hamil anak pertama tahun 95, 96 gitu ya. Itu dokter yang meriksa kehamilannya itu masih pakai apa? Bukan USG sih. Pakai alat yang kayak corong tapi ditempelkan ke telinganya terus ke perut si ibu untuk dengar denyut denyut jantungnya si bayi yang ada dalam perut. Nah, bayangkan ya, kalau dokter-dokter yang generasi tua itu masih bertahan dengan alat-alat yang mereka biasa gunakan gitu loh. Ya tentunya berbeda dengan generasi kalian yang sejak dari lahir barangkali kalian sudah berada di lingkungan komputer gitu. Sudah mengenal ilmu komputer. Ya, jadi kalau dulu kenapa teknologi komputer terlambat masuk dalam kesehatan? Ya karena salah satu penyebabnya adalah dunia kedokteran sendiri ya masih sibuk pada dunianya sendiri. Ya. Ya. Bahkan di beberapa tempat sekarang ini, ya di zaman yang sudah serba komputer sekarang, masih banyak
medical record, rekam medis itu masih manual, masih banyak ya. Di Palembang ini Mas, hampir semua rumah sakit masih begitu. Yang agak sudah modern sistem komputerisasi rekam medisnya, salah satunya rumah sakit Hermina menurut saya ya. Sudah computerized ya. Dokter habis memeriksa di depan komputer dia tinggal ngetikkan resep ya, termasuk catatan apa yang harus dia catat di komputernya, sudah nggak ada lagi resep kertas yang ditulis gitu. Jadi begitu selesai dari ruangan dokter, kita langsung menuju ke apotek di Rumah Sakit Hermina itu, resepnya sudah ada di sana gitu. Online gitu loh. Ya. Tapi kalau yang lain saya pikir ya masih banyak lah. Semuanya masih tebal-tebal, mereka record-nya dibawa kemana-mana gitu. Ya. Kalau dokter yang satu memberikan rujukan, dia dirujuk ke dokter yang lain, berkasnya jalan duluan, baru orangnya nyusul, biasanya seperti itu. Ya, jadi rekam medis itu masih banyak yang manual ya. Padahal rekam medis ini itu adalah ya kalau istilahnya jantungnya pelayanan kesehatan. Data itu ada di sana, data. Ya kita nggak usah ngomong apa namanya pemeriksaan lah gitu ya. Paling tidak untuk data aja dulu. Riwayat kesehatan orang ini 3 bulan yang lalu tensinya berapa, ya. 3 bulan yang lalu kolesterolnya berapa misalnya. Ya kalau masih dalam bentuk catatan-catatan manual, siapa yang mau bikinkan grafiknya untuk supaya mudah dibaca dan sebagainya, ya. Oke, sehingga saya pikir hadirnya mata kuliah teknologi informasi komputer, ya teknologi informasi di kesehatan ini adalah awal yang baik untuk membuka kesadaran tentang pentingnya sistem informasi kesehatan. Oke, ya, ini merujuk kepada buku yang saya ambil dari Depkes sendiri, ya, bicara tentang sejarah pencatatan medis, ini sudah ada sejak berapa ribu tahun yang lalu. Ya, saya pikir nggak usah saya bacakan lah ini ya, nanti bisa dibaca sendiri. Intinya, orang melakukan pencatatan, ya, bahwa ada satu fungsi pencatatan, dan itu dibutuhkan, ya, dan dibutuhkan. Ya. Oke, ya, ya mungkin dulu kita sebut bukan dokter, tapi mungkin ya, dukun atau apa, tapi intinya orang sudah sadar bahwa setiap ada proses pengobatan itu butuh catatan gitu, ya, untuk berikutnya dia tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya setelah perawatan-perawatan sebelumnya, ya. Ini cerita sejarah ya. Oke, saya pikir bisa dibaca aja lah. Oke, jadi kita masuk ke kenyataan sekarang bahwa intinya dunia teknologi komputer pun sudah ada di dalam kesehatan, ya. Seiring dengan perkembangan zaman, tapi tidak berbarengan dengan perkembangan ilmu komputer itu sendiri. Dikata ketika terjadinya pertumbuhan dan perkembangan ilmu komputer, ketika itu belum beriringan dengan penggunaannya dalam dunia kesehatan. Ya. Jadi kalau dalam sejarah ilmu komputer sendiri sudah kita bahas bahwa pemanfaatan untuk kebutuhan perang misalnya ya, kebutuhan ya baik perang dunia kedua maupun perang dingin setelah perang dunia kedua selesai ketika ada blok barat dengan blok timur ya antara Amerika beserta sekutunya dengan Soviet beserta sekutunya ya. Kemudian perkembangan zaman ya sampai sekarang komputer sudah masuk ke dunia komersial ya. Kenyataannya bahwa pemanfaatan komputer
pada dunia kedokteran itu dan dunia keperawatan itu baru di tahun 60-an dan 70-an, itu pun baru sebatas sebagai sebuah sistem informasi pencatatan data rekam medis. Jadi untuk catatan saja, untuk penyimpanan file, lebih kurang seperti itu. Ya. Lebih kurang sebagai alat pencatatan file. Ya. Ya, jadi nanti dikaitkan dengan kebutuhan untuk membuat laporan. Ya. Nah, dalam dunia ilmu komputer, sistem yang demikian, artinya proses pencatatan data yang pada akhirnya menjadi sebuah laporan, kita sebut sebagai sistem informasi manajemen. Ya. Sehingga lahirlah sistem informasi manajemen kesehatan yang lebih kurang wujudnya adalah rekam medis elektronik. Ya. Nah, itulah bagaimana komputer dulu digunakan dalam dunia kesehatan. Lebih kepada pemanfaatannya sebagai alat penyimpan data, penyimpan laporan seperti itu, ya, untuk membuat laporan. Nah, dalam sebuah sistem informasi manajemen kesehatan, apa peran utamanya yang dilakukan oleh komputer? Maksudnya apa manfaat yang diharapkan ketika ada sebuah sistem informasi manajemen kesehatan? Ya, perannya yang pertama adalah di sini demi keamanan pasien, ya, patient safety. Maksudnya adalah dengan hadir sebuah perangkat komputer untuk pendataan, maka secara tak langsung dapat menolong jiwa pasien. Maksudnya apa? Kalau kita punya data misalnya, saya punya riwayat alergi misalnya, ya. Kalau catatan alergi itu ada di berkas yang sifatnya manual dalam sebuah lembaran kertas yang ditulis misalnya, tentunya dia tidak bisa memberikan alert atau peringatan, reminding. Ya. Tapi kalau pada sebuah sistem berbasis komputer, hal-hal yang demikian yang nampaknya sederhana tapi krusial itu bisa dijadikan alert atau peringatan, notifikasi dan sebagainya. Ya. Ya, jadi hal-hal yang nampak sederhana tapi itu krusial bagi seorang pasien. Ya. Alergi misalnya, atau riwayat kesehatannya itu dia pernah nggak mengalami, ya contohnya misalnya orang pernah kecelakaan, pernah gegar otak misalnya. Tentunya ada hal-hal yang tidak boleh. Atau orang yang memungkinkan terjadi komplikasi misalnya. Sehingga sistem pendataan berbasis komputer secara tidak langsung dapat memberikan proteksi kepada si pasien. Ini maksudnya daripada patient safety. Itu di sisi kebutuhan atau kepentingan manfaat bagi si pasien. Atau ada orang juga alergi terhadap obat-obat tertentu. Saya nggak terlalu paham ya seperti itu, tapi yang paling mudah saya mengerti adalah ada orang alergi, misalnya nggak boleh dikasih obat apa, misalnya, atau sebaliknya. Ya. Ada yang alergi obat. Ya. Saya sendiri pernah ngalamin bertahun-tahun saya makan obat darah tinggi. Ya. Jadi saya itu menderita darah tinggi sejak tahun 99. Kalau sekarang udah 2001, udah berapa puluh tahun itu. Ya. Dari tahun 99 itu sempat dicoba beberapa macam obat, ya, dari yang Opril, terus berubah apa lagi, sampai ketemu yang cocoknya itu Norvas atau
apa namanya generiknya itu sekarang. Kalau dulu Norpas itu brandnya, merek yang bermereknya. Gitu. Tapi terakhir saya justru alergi, ya saya justru alergi. Nah, jadi kalau makan obat itu malah kaki saya bengkak semua. Tentunya dokter akan memeriksa apa yang menyebabkan terjadi pembengkakan, gitu ya. Ya, dicek riwayat obat apa saja pernah diberikan, nah, sehingga dia bisa bisa memastikan penyebab alergi itu adalah apa, sehingga diganti. Eh, ya kalau masih pembengkakannya di kaki ya nggak apa-apa, tapi kalau pembengkakannya udah sampai ke jantung itu yang berbahaya. Yang kedua, peran dari sebuah sistem informasi manajemen kesehatan itu digunakan untuk administrasi kesehatan. Ya, jadi untuk administrasi kesehatan, misalnya di sebuah pusat pelayanan, ya apapun pusat pelayanannya, apakah puskesmas, rumah sakit, ya atau apalah intinya, di situ tentunya membutuhkan ya di zaman yang sudah serba modern sekarang, di mana jumlah pasien sangat banyak, ya semuanya butuh cepat, ya hal-hal yang dulu dia anggap tidak penting tapi sekarang menjadi penting, misalnya pendaftaran, ya proses pendaftaran ya itu menjadi penting karena itu titik awal penghimpunan data. Berapa kali si pasien sudah berobat, ya kunjungan yang keberapa, terakhir dia berobat kapan, misalnya. Ya. Termasuk ya sekarang ini contoh hadirnya COVID, ya membuat sulit penanganannya, salah satunya karena data kependudukan kita nggak rapi. Barangkali belum ada data nasional yang bisa menunjukkan ada berapa orang yang sudah vaksin dan berapa yang belum. Makanya sekarang ini dengan ada iktp, syarat vaksin hanya bawa KTP aja sudah. Karena ingin mendata yang mana sudah vaksin, mana yang belum. Ya, jujur aja penanganan COVID-19 di kita ini agak kucar-kacir gitu. Kurang terarah gitu. Ya, salah satu penyebabnya memang data kependudukan kita yang kacau gitu. Ketika mau disediakan vaksinnya misalnya, kita sendiri nggak tahu berapa banyak orang yang butuh vaksin itu, mana yang harus didahulukan. Ya, karena memang data kita, ya jujur aja data kita tuh masih sangat kacau. Ya, jadi demografi pasien menurut alamat, ya jenis kelamin, umur dan sebagainya itu semuanya akan dibutuhkan untuk sistem pelaporan. Yang ketiga dari sisi farmasi, ya tentunya kalau yang pasien yang berobat itu bertahun-tahun ditangani oleh dokter yang sama, ya nggak apa-apa, dokternya ngerti. Dokternya kenal betul penyakit si pasien itu apa. Gitu. Tapi kalau seandainya berganti dokter atau berpindah layanan, tempat layanan misalnya, bagaimana dokter sebelumnya mendiagnosis penyakit apa saja yang diderita oleh pasien ini, ya obat apa yang sudah pernah diberikan, dan sebagainya, jika tidak ada data yang tercatat. Ya. Obat apa yang pernah diberikan. Tadi saya cerita, pengalaman saya pribadi ya, saya pernah ngalamin alergi obat. Padahal obat itu bertahun-tahun sudah saya makan, obat darah tinggi. Nah, tapi karena dokter yang merawat memang itu-itu juga, jadi dokternya tahu betul, ya, kenal baik dengan saya, sehingga dia dengan cepat mengatakan penyebabnya itu. Nah, bayangkan kalau saya ngalamin kejadian itu ketika sedang tidak
bertemu dengan dokter yang langganan tadi. Kalau sedang di luar kota, saya sedang di Jakarta, sedang di Bandung, tiba-tiba saya makan obat, terus obatnya menyebabkan saya alergi, ada pembengkakan misalnya, saya datang ke rumah sakit, dokternya bingung, karena nggak ada data. Jadi untuk pemberian obat itu sendiri membutuhkan diagnosis. Diagnosis itu tentunya berkaitan juga dengan data apa obat yang pernah diberikan. Ya. Atau untuk menghitung. Saya dulu ketika saya nggak ngerti, saya tuh selalu males kalau datang ke dokter, kenapa sih harus ditimbang berat badan? Kalau datang ke dokter suruh timbang berat badan berapa? Seolah-olah hal yang rutin, tetapi nggak dijelaskan maksudnya apa. Baru setelah saya paham, oh ternyata kenapa disuruh timbang berat badan, karena dokter memberikan dosis obat itu berdasarkan berat badan. Tentunya yang badannya kecil mungil, dosisnya nggak sama dengan yang badannya tinggi besar gitu loh. Ya. Jadi ya kalau mau ngitung secara tepat betul, ya kalau semua dihitung pakai kalkulator atau dihitung pakai sempoa, ya kapan selesainya ngitung. Jadi kalau sudah sistem komputerisasi dengan cepat bisa menghitung dosis obat dan sebagainya. Dan yang keempat, ini tadi yang sudah saya katakan, peran yang tidak kalah pentingnya adalah pendataan, ya, penyimpanan data. Ya, mungkin rumah sakit sadar bahwa data pasien adalah hal yang penting. Tapi kalau pasiennya cuma 200 orang, oke lah. Berarti ada 200 map. Kalau pasiennya 3.000 orang, mau berapa besar ruangan penyimpanan file? Dan bagaimana cara pencarian dan penyimpanannya? Ya, tentunya akan ribet sekali. Persoalannya adalah jumlah penduduk ini tambah lama tambah besar. Dengan kata lain, manusia tambah lama tambah banyak, jumlah pasien pun makin lama makin banyak. Ya. Kalau awalnya mungkin lemari penyimpanan map medical record itu hanya 1 lemari, mungkin 10 lemari sudah tidak cukup lagi pada satu waktu. Kan ruangannya sebesar aula pun nggak cukup kalau sudah sangat besar. Ya. Nah, disinilah pentingnya hadir sebuah sistem informasi manajemen yang terdigital. Sebab kalaupun mau menyimpan dokumen data pasien dengan sebuah ukuran sebesar lapangan bola misalnya, ya proses pencarian data di sana sudah menjadi masalah tersendiri. Saking banyaknya berkas di sana gitu. Bukan hal yang mudah untuk pencarian data kalau seperti itu. Sehingga butuh sistem komputerisasi untuk penyimpanan data pasien. Maka dalam dunia medis, peran yang sangat menonjol penggunaan komputer dalam dunia kesehatan adalah dokumen rekam medis yang didigitalkan. Di sisi ilmu kesehatan sendiri, DRM ini adalah sesuatu yang esensial, sesuatu yang penting. Ya, dan seyogyanya rekam medis itu milik si pasien, itu rahasia pribadi sebetulnya. Tapi itu tadi saya katakan, bayangkan seandainya kita punya ruangan sebesar lapangan bola. Nggak usah lapangan bola sepak, nggak usah lah, lapangan bola basket aja lah, atau bola voli. Ya, isinya lemari sama rak, di dalamnya ada map-map gitu. Mencarinya sudah susah, apalagi memeliharanya. Ya. Nah ini butuh komputerisasi, ya, butuh komputerisasi dan digitalisasi dokumen rekam medis.
Jadi sebenarnya bukan masalah dokumennya, tapi pemanfaatan dari dokumen itu. Bagaimana dokter secara cepat bisa menarik data dari riwayat masa lampau, ya, digunakan dalam pengambilan keputusan ketika harus ada tindakan. Nah, perkembangan dokumen rekam medis yang otomatis, salah satunya adalah munculnya konsep smart card. Seharusnya data minimal tentang kondisi kesehatan seseorang itu seharusnya sudah ada di dalam data iktp kita. Karena iktp kita itu adalah salah satu jenis dari smart card seharusnya. Ya, seharusnya. Jadi sebelum kita mengekspansi penggunaan teknologi smart card lebih luas, setidak-tidaknya manfaatkan saja yang sudah ada. Jadi sekarang kita sudah punya iktp. Nah, harusnya di iktp itu sudah ada minimal ya golongan darah, tapi lengkap dengan resusnya misalnya. Ya, kalau ada tindakan kecelakaan misalnya bisa segera diketahui. Ya, alamat, nama, golongan darah, jika perlu DNA-nya, ya, kode DNA-nya misalnya. Nah, tapi persoalannya adalah kita sibuk pada iktp-nya, tapi begitu iktp-nya jadi, mau dipakai di mana iktp itu? Ayo, coba. Coba, kamu sudah punya iktp. Mau dipakai di mana? Kita berurusan dengan Pak Lurah masih minta fotokopi KTP. Anda datang ke rumah sakit atau puskesmas, mau daftar berobat, masih disuruh ngisi formulir. Kenapa nggak dibaca aja tuh iktp? Kan sudah ada nama, tanggal lahir, golongan darah, ya. Jika perlu, iktp-nya juga sudah dicatat nomor BPJS-nya misalnya. Ini enggak, iktp-nya lain, nomor BPJS-nya lain, gitu. Tidak terintegrasi. Jadi salah satu persoalan di kita itu adalah data yang tidak terintegrasi. Nah, itu masalah utamanya. Padahal kalau kita punya smart card, ya, nggak usah bikin yang lain deh. Itu tadi optimalkan saja iktp kita. Ya. Jadi iktp itu bisa dibaca pakai reader, alat, ya. Ya. Kalau ke Singapura mau naik bus kota atau mau naik MRT di Singapura, itu kita nggak usah bayar tunai karena memang nggak ada tempat bayar tunainya. Tinggal tempelkan saja kartu smart card punya kita. Tempelkan tip, dia bunyi gitu, langsung akan di-charge sesuai tagihan kita. Apakah kita naik bus dari mana, turun di mana, tarifnya berapa, atau naik MRT, ya. Nanti belanja ke minimarket misalnya. Ya sama, tinggal tempelkan aja, tit, bunyi langsung motong sekian. Itu contoh penggunaan kartu dan readernya. Ya. Itu masih kontak. Itu smart card yang pakai sistem kontak. Ada yang contactless. Nah, contactless itu kalau di Singapura, mereka punya jalan tol, tapi jalan tolnya nggak pernah ada gerbang, karena gerbangnya elektronik. Ya, Singapura. Kalau Malaysia, jalan tolnya masih ada gerbang, tapi kalau yang kita pakai contactless smart card, mobil kita cukup lewat aja dia langsung baca. Nggak perlu berhenti maksudnya. Kalau Singapura memang betul-betul nggak ada gerbangnya, dia nggak sebut jalan tol, dia sebut ERP, ya, Electronic Road Pricing.
jalan dengan pembayaran elektronik. Jadi kalau kita bawa mobil, di mobil kita harus ada alat, di mana dalam alat itu dia akan dibaca oleh RFID, radio frekuensi dia pakai sistem radio, ya, sistem radio frekuensi. Kalau dia lewat di satu tempat, ada sensornya, dia akan membaca di kartu yang ada di situ. Ya, inilah yang namanya Internet of Things. Ya, kalau sekarang dengan istilah IoT, itu Internet of Things. Ya, kita contactless dengan IoT itu contactless, nggak perlu ada kontak lagi. Ya. Nah, jadi bayangkan kalau orang datang masuk rumah sakit, ya katakanlah orang jalan sendirian, tiba-tiba kena serangan jantung, dibawa ke rumah sakit. Ini siapa namanya, golongan darahnya apa, seandainya di kantongnya itu ada kartu smart card misalnya, langsung bisa terbaca otomatis. Membuat layanan kesehatan jauh lebih cepat, ya misalnya. Jadi ambil tindakan, bahkan dari riwayat dia sakitnya apa misalnya, dia makan obat rutin apa, dan sebagainya. Oke, ya. Jadi bicara tentang penggunaan teknologi komputer untuk keperluan dokumen rekam medis ini, maka ada beberapa hal yang menjadi masalah, ya, menjadi masalah, dan itu disolusikan oleh teknologi komputer. Antara lain adalah yang pertama, bagaimana cara mengisi data, bagaimana mengupdate data, dan bagaimana cara memanfaatkan data yang sudah ada untuk kebutuhan layanan kesehatan. Jadi di sini bicara tentang input data atau pengisian data. Yang kedua, jika ada yang harus diupdate datanya, yang harus diubah, baik ditambah, dikurangi, atau diganti, misalnya, itu update. Kalau bahasa orang komputer, pengisian itu input data. Sementara kalau update itu bisa berupa edit, delete, atau nambahin yang lama. Awalnya kosong, terus diisi nama dan alamat. Itu namanya input data, pengisian data. Ya. Kemudian pindah rumah, itu namanya update data, pindah rumah, pindah alamat, ganti alamat. Ya. Atau nambahin data yang tadinya hanya ada nama dan alamat, ya. Sekarang nambahin data. Apa nambahin data? Yang tadinya bujangan, ya, single, maka sekarang ditambahin data nama istri, nama anak misalnya. Nah, itu masuk kategori update data. Tapi yang tidak kalah penting adalah ketika data itu sudah ada, maka akan ada pembacaan data. Ya. Tadi, bahwa kalau data itu sudah terisi di dalam sebuah dokumen rekam medis, bagaimana dokumen itu dibaca untuk kebutuhan layanan. Ya, oleh dokter, ya, atau oleh unit GD misalnya, ketika ada kejadian kecelakaan, ini golongan darahnya apa misalnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya. Berikutnya, bicara tentang dokumen rekam medis juga berkaitan dengan keamanan dari data itu sendiri. Kita tahu bahwa data rekam medis adalah data bersifat private, milik individu. Rumah sakit itu nggak boleh membagi-bagikan rekam medis itu ke orang lain. Hanya boleh digunakan oleh kebutuhan medis oleh dokter atau
tenaga kesehatan, nakes, dan si pemilik, si pasien. Ya. Bagaimana data itu aman tersimpan? Aman di sini bisa macam-macam maknanya aman itu. Tidak terjadi kebocoran, artinya tidak disalahgunakan. Jangan sampai nanti data itu misalnya ada alamat, nomor telepon, tahu-tahu data itu sudah nyampe ke perusahaan-perusahaan yang suka nawarin hutang gitu loh. Pinjaman online gitu. Ya, nggak tahu, seringkali tiba-tiba ada yang nawarin kredit pinjaman online misalnya. Dari mana dia tahu nomor telepon kita? Berarti dia ada data kita yang bocor. Ya. Keamanan yang lain adalah keamanan si data itu sendiri. Ya. Dia kira-kira nanti terhindar nggak kalau terjadi kebakaran, ya, kalau terjadi banjir, jangan sampai data itu bisa rusak. Sehingga bicara tentang sebuah sistem informasi manajemen kesehatan, itu akan berkaitan dengan 3 aspek, yaitu kesiapan dari hardware, kesiapan dari software, dan yang ketiga, kesiapan dari brandware. Hardware dan software oke, itu tugasnya orang komputer. Ya. Tapi kalau brandware, itu maknanya user. Salah satunya adalah bagaimana dalam kurikulum ilmu kesehatan sekarang sudah dimasukkan ilmu teknologi informasi ini. Menyiapkan para user-usernya supaya siap ketika mengimplementasikan konsep ini. Seperti saya katakan tadi bahwa dokumen rekam medis itu sebetulnya kalau bicara tentang teknologinya nggak ada masalah, ya. Tidak banyak masalahnya, mudah sebenarnya. Artinya sepanjang ada alatnya, ya, hardware dan softwarenya, ya, tinggal dibeli, bisa disediakan. Persoalannya adalah pemanfaatan oleh usernya. Itu yang jauh lebih penting untuk dipersiapkan. Nah, pemanfaatan teknologi itu sendiri bisa macam-macam digunakan, ya, manfaatnya. Satu, untuk penelitian. Ya. Jadi salah satu tujuan adanya rekam medis adalah untuk penelitian. Kenapa? Karena dengan data yang sudah terkomputerisasi, maka akan sangat mudah ketika kita mau mengambil data, mengolah data, dan menganalisa data. Bayangin kalau nggak ada data yang tercatat dalam sebuah sistem yang terkomputerisasi. Setiap mau ada penelitian, misalnya dokter harus ngambil darah, ambil sampel darah. Ambil dulu sampel darah, dianalisa dulu sampelnya, baru dapat data. Padahal proses pemeriksaan darah itu bisa saja rutin sudah dilakukan. Ya? Kenapa nggak dicatat hasilnya? Jadi kalau sudah ada data yang terkomputerisasi, maka akan mudah untuk di-retrieve, ya, dipanggil data tersebut untuk diolah dan dianalisa. Yang tidak kalah penting adalah ketika kita, atau bukan kita ya, tenaga kesehatan maksud saya, ya, tenaga kesehatan user dalam hal ini, menggunakan data yang tercatat dalam rekam medis itu sebagai alat untuk mengambil keputusan. Ya. Tadi saya katakan pengalaman saya pribadi misalnya, dulu pernah dikasih obat apa, dosisnya berapa, oh hasilnya masih belum bagus, ganti dengan obat apa lagi, dosisnya berapa, sampai ke, oh kalau gitu harus tindakan. Jadi alat pengambilan keputusan.
Ini adalah kebutuhan dokter ketika melakukan diagnosis, ketika harus mengambil tindakan, atau melakukan terapi yang harus diberikan kepada pasien. Nah, ini banyak contoh. Berikut ini tinggal contoh-contoh saja bagaimana akhirnya teknologi berbasis komputer digunakan sebagai alat dalam dunia medis. Ya, ini ada alat CAT ya untuk menggambar struktur otak ya, atau mengambil organ tubuh ya, dengan sinar X. Misalnya. Berikutnya ada Dynamic Spatial Reconstructor ya. Kembali lagi untuk mengambil gambar dari berbagai sudut organ tubuh. Ya. Kalau dulu mau lihat bagus atau jeleknya hati ya harus operasi. Harus dilihat isi dalam perut. Kalau sekarang barangkali nggak perlu sampai begitu. Ya. Ini juga untuk melihat bagaimana kondisi partikel-partikel yang ada dalam tubuh misalnya, ya, dengan sistem gas radioaktif. Ya. Lihat bentuk tulang, ya, radioaktif, ya, USG, ya, bagaimana sekarang bayi belum lahir sudah bisa diketahui jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Orang seringkali meriksa kehamilan yang dipentingkan ini laki-laki atau perempuan, dok? Itunya yang mau dilihat. Kan ya misalnya ya tapi paling tidak dengan USG juga bisa diketahui secara ukuran ya. Jika umur kehamilan sudah berapa bulan, ini ukurannya sekian senti itu sehat apa enggak misalnya dan sebagainya. Oke. CT scan ya. Gelombang elektromagnetik ya. Dengan CT scan bisa diketahui ada permasalahan apa enggak ya di otak kita misalnya. Sebagainya ya, masih banyak lagi ya. Nah, yang mungkin saya minta kalian pelajari lebih lanjut adalah tentang yang namanya EHR, Electronic Health Record. Ya, ini sebenarnya ya istilah bahasa Inggris untuk dokumen rekam medis tadi. Jadi ada dua istilah, ada EHR, Electronic Health Record, ada EMR, ya, EMR, Electronic Management Record. Ya. Nah, ini sebenarnya sama, ya, sama, cuman bedanya adalah pada tempat penggunanya. Ya, kalau Electronic Health Record itulah data rekam medis yang ada di setiap unit layanan, apakah di klinik, apakah rumah sakit, misalnya. Ya, jadi kalau saya ini rutin berobat di Rumah Sakit Siti Khadijah, misalnya, maka rekam medis saya disimpan di Rumah Sakit Siti Khadijah, karena dokter yang merawat saya dinasnya di Rumah Sakit Siti Khadijah. Tapi, jika suatu waktu saya sedang ke Jakarta misalnya, saya dapat serangan jantung di Jakarta. Ya, saya pernah ngalamin itu tahun 2015. Sedang di Jakarta, sedang sendirian, saya ngalamin serangan jantung. Ya karena tentunya sekalipun saya datang ke rumah sakit di Jakarta, dokter di rumah sakit Jakarta nggak kenal saya karena belum pernah merawat saya sebelumnya, dan di rumah sakit itu tidak ada data riwayat kesehatan saya. Seandainya kita sudah punya namanya EMR, Electronic Management Record, di mana EMR ini adalah sebuah rekam medis yang bisa diakses dari manapun. Ya, bisa diakses dimanapun. Jadi saya rutin dirawat di Palembang,
di Rumah Sakit Siti Khadijah. Tapi ketika saya sedang berada di Jakarta, maka rumah sakit, katakanlah apa, Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta misalnya, juga bisa mengakses. Ini yang disebut dengan EMR. Jadi ada sebuah sistem rekam medis yang bersifat centralized datanya. Nah, hal-hal yang demikian ini sangat mudah seandainya diterapkan oleh teknologi komputer. Karena komputer punya ilmu namanya distributed database atau centralized database, atau kita punya ilmu analisa big data, kita punya IoT, dan sebagainya. Dengan kata lain, sebetulnya sebagai sebuah cita-cita untuk mewujudkan EMR sangat mungkin. Sangat mungkin. Sehingga data rekam medis seseorang bisa diakses dimanapun ketika dibutuhkan. Ya. Dan ini ya mungkin saja dibuat. Ya. Tapi ya tentunya apakah secara finansial, keuangan negara kita mampu apa tidak. Tapi secara teoritis dan secara teknologi ini sangat mungkin. Nah, silahkan ini dipelajari. Saya minta tolong didalamin, ya, dicari pemahaman yang lebih mendalam tentang EHR, Electronic Health Record. Ini yaitu adalah data rekam medis elektronik yang mungkin bisa diterapkan di setiap unit. Kalau kamu pergi ke atau pernah berobat di Rumah Sakit Hermina, kalau di Palembang ini, Rumah Sakit Hermina salah satu yang sudah punya sistem komputerisasi untuk rekam medisnya. Saya kalau di Palembang baru nemu di Hermina sih. Ya. Bahkan kalau saya nggak tahu, saya sudah lama nggak berobat di Caritas. Kalau ingat saya Caritas masih ini menggunakan catatan kayak kartu gitu ya. Sementara kalau di Siti Khadijah, saya yang rutin tiap bulan berobat di sana, ya masih menggunakan catatan-catatan di kertas. Saya nggak tahu Rumah Sakit Umum Palembang, Rumah Sakit Umum Madusin, ya, sekarang bagaimana? Kalau dulu masih pakai kertas, kalau sekarang saya nggak tahu. Nah, kalau pengen lihat seperti apa electronic health record, mungkin bisa lihat studi kasusnya di Rumah Sakit Hermina kalau di Palembang. Ya. Coba sekali-sekali kalau orang tua atau ada saudara yang berobat ikut gitu. Lihat bagaimana mereka sudah mulai mendaftar lewat mobile, ya, lewat Android, ada aplikasi Android Hermina, ya. Walaupun yang manual masih juga dilakukan. Tapi mereka sudah bisa pendaftaran untuk dapat nomor urut, memilih dokter mana itu sudah bisa di mobile application Android. Ya. Jadi misalnya kita berobat ke dokter, ada lagi resep yang ditulis tangan oleh dokter, resepnya sudah komputerisasi, kita keluar dari ruangan periksa dokter sudah langsung menuju apotik karena resep kita sudah muncul di komputer apotik dan seterusnya. Nah, tetapi itu masih di Hermina. Nah, pengalaman saya dulu sebenarnya dokter yang rutin saya itu di Hermina, tapi oleh dokter Hermina dirujuk ke dokter yang ada di Siti Khadijah. Nah, ketika pindah ke Siti Khadijah catatannya 0. Mulai lagi dari awal lagi ngisi rekam medisnya itu. Artinya, data yang ada di Hermina hanya untuk Hermina saja. Belum bisa diakses dari. Ini tadi ya, dengan adanya EMR ataupun EHR, menjadikan data-data pasien yang masuk ke rumah sakit atau institusi lain dapat diakses oleh bagian mana saja, sesuai kebutuhan. Nah, kalau ini bisa diwujudkan, inilah sudah optimum penerapan ilmu komputer dalam dunia kesehatan. Tapi baru untuk kebutuhan rekam medis. Tapi ini kan jantung layanan.
Oke, ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini? Ya, kuliah 1 SKS nih memang agak harus buru-buru ya. Kalau boleh saya buat singkat-singkat materinya. Intinya adalah bagaimana kalian mengerti pemanfaatan komputer, ya, walaupun dunia medis itu punya dunianya sendiri, tapi setidak-tidaknya yang paling esensial adalah untuk data rekam. Tapi untuk perawatan canggih lainnya pun tidak kalah penting, misalnya operasi sekarang nggak perlu sampai harus bedah dibuka semua gitu. Ya, cukup memasukkan lewat lubang kecil, ya bisa memasukkan alat untuk dengan kamera dan sebagainya yang semuanya memungkinkan jika sudah dari. Oke, jika nggak ada pertanyaan, saya akhiri dengan kembali minta kalian mengeksplorasi lebih mendalam, ya. Oke, sambil mereview, saya tidak lupa pelajaran minggu lalu kita belajar ada 5 generasi komputer, ya. Coba lihat apa saja sejarah dari 5 generasi komputer tersebut, jadikan contoh-contohnya. Yang kedua, kembali berikan contoh yang lebih mendetail tentang penggunaan komputer dalam bidang kesehatan, ya. Dan kira-kira apa saja yang dibutuhkan jika perlu mengambil keputusan di sebuah instansi rumah sakit. Terserah keputusannya apa, coba ditentukan sendiri. Misal, mengambil keputusan operasi apa tidak, misalnya. Keputusan dirawat jalan atau harus rawat inap, misalnya. Ya. Atau bahkan misalnya, ini harus dirujuk ke dokter spesialis atau cukup sama dokter umum biasa, gitu. Ya. Apapun lah yang sifatnya pengambilan keputusan, yang namanya decision making. Nah, apa saja? Ada alat-alat nggak yang dibutuhkan di sana? Apakah salah satu alatnya adalah komputer? Silahkan di-explore, ya. Dan saya tidak membatasi formatnya, silahkan. Mau jadi karangan bebas juga boleh. Yang penting kalian coba eksplorasi lebih jauh, ya, dari yang saya berikan supaya kamu bisa lebih mendalami. Oke, ya, waktunya sudah lewat 10 menit, ya. Mohon maaf, ya. Saya tadi agak terlambat mulai karena di rumah saya tadi sempat bermasalah. Oke, kalau nggak ada, absen nih siapa? Adam, angkat tangan kenapa? Izin bertanya, dokter. Yang nomor 2 itu kan komputer telah banyak digunakan dalam bidang kesehatan, berikan contohnya. Contohnya Ya. kan misalnya 1. Nah, itu yang dijelaskan yang untuk apa peran utama dari komputer dalam dunia kesehatan itu dari fungsi yang kita sebutkan tadi atau mencari lagi? Iya. Tentu yang kamu sebutkan tadi gitu. Oh, oke. Kamu nyebutkan yang A tapi kamu cerita yang lain, ya. Oh, ya, baik, dokter. Jadi yang saya minta pendalaman, ya, pendalaman. Ada lagi yang lain? Ya. Kalau nggak ada, ini slide ini sudah saya posting di e-learning, ya. Untuk tugas juga sudah saya sediakan, ya. Jadi silahkan siapapun yang sudah duluan langsung upload saja di e-learning-nya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Absennya sudah dari ini semua, ya, dari Google Form-nya dari FKG, ya. Tapi jangan lupa juga absen yang di e-learning, ya. Iya, sudah, Jadi Pak. yang, Iya, Pak. jadi yang untuk kebutuhan FKG sendiri itu yang absen dari Google Form. Nah, untuk kebutuhan saya, jadi kalau saya ditanya oleh FKG, siapa aja yang ikut kuliah, saya punya filenya juga. Itu yang ada di e-learning. Oke,
Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Terima kasih, makasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.